Guillain-Barré syndrome. Guillain-Barré syndrome. Guillain-Barré syndrome. Guillain-Barré syndrome. For Guillain-Barré syndrome. Di mana terjadi kerusakan pada saraf akibat adanya. Kamu tahu nggak Guillain-Barré syndrome itu apa? Guillain-Barré syndrome merupakan gangguan neurologis langka di mana sistem kekebalan tubuh seseorang secara keliru menyerang bagian dari sistem saraf perifer yang membawa sinyal dari otak dan sumsum tulang belakang ke seluruh tubuh yang lebih umum dapat kita kenal sebagai penyakit autoimun. Salah satu faktor resiko yang paling umum untuk Guillain-Barré syndrome ini adalah infeksi bakteri Campylobacter jejuni yang menyebabkan gastroenteritis seperti mual, emesis, dan diare. Berdasarkan American Academy of Neurology, Guillain-Barré syndrome atau biasa disebut GBS terjadi pada 1-4 penderita dari 100.000 populasi di dunia per tahunnya. Berdasarkan kejadian GBS sebelumnya, GBS ini banyak diderita oleh penderita pria yang mana perbandingannya 1,5 kali lebih banyak dibanding wanita. Dengan presentasi risiko pada pria 58% dan wanita 42%. Di mana menyebabkan 20% penderita mengalami gagal nafas sehingga membutuhkan ventilator. Juga 67% penderita mengalami kelemahan persisten. GBS ini dapat diderita baik pada pria maupun wanita, yang mana pada kejadiannya tertinggi pada usia produktif, yaitu di usia 30 sampai 50. Gejala dari Guillain-Barré syndrome itu yang pertama rasa kesakitan pada tangan dan juga kaki, kemudian ataxia, dysphonia, penglihatan yang ganda, kemudian ketidakseimbangan pada postural tubuh. Untuk gejala dari Guillain-Barré syndrome bisa dilihat seperti berikut. Maaf ya, kemokan dia nggak apa-apa dari kesemutan juga. Untuk gejala yang pertama yaitu kesemutan. Duh, kenapa ya? Kayaknya berbahaya. Coba lihat berbahaya nggak? Gejala yang kedua yaitu penglihatan yang berbahaya. Istirahat aja. Ya. Duluan ya? Ya. Yuk kita kemudian yuk. Yuk. Nih, tolong. Gejala yang ketiga yaitu ketidakseimbangan postural tubuh. Patofisiologi dari GBS akan menimbulkan respon menyimpang yang akan membentuk autoantibodi dan kompleks sitokin. Infeksi patogen dari Campylobacter jejuni dapat memicu respon imun humoral dan autoimun yang dapat menyebabkan disfungsi syaraf. Antibodi anti-GD1A mengikat myelin paranodial dan nodus Ranvier serta neuromuskular. Antibodi GM1 dan GQ1B mengikat saraf tepi dan kaskade komplement diaktifkan dan berperan penting dalam patogenesis penyakit. Guillain-Barré syndrome dapat didiagnosis dengan metode yang pertama yaitu spinal tap, yaitu dengan cara pengambilan cairan CSF atau cerebrospinal fluid dengan menggunakan jarum di bagian daerah punggung bawah untuk dicek protein dan juga infeksi atau masalah yang lain. A doctor inserts a needle into the lower back, aiming for the space between the bones of your spine during a spinal tap. The needle reaches the fluid surrounding your spinal cord, and a small sample is taken for testing. The needle is carefully removed and the area is bandaged. You may need to lie flat for a bit to avoid a headache, but the results can provide valuable information about your health. Yang kedua yaitu elektromyografi, yaitu elektroda yang dimasukkan ke dalam otot atau kulit. EMG. An electromyography is an invasive diagnostic procedure to assess the health of muscle and nerve cells that control them. Before undergoing this procedure, please inform your doctor if you are on blood thinners or have a history of bleeding tendencies. During this procedure,
A small, thin needle electrode is inserted into several muscles to look for the disease while electrographic readings are being taken. The entire procedure takes around 1 to 2 hours depending on the number of muscles to be tested. You may feel slight pain or minor bleeding around the electrode insertion point during the test. Post-procedure, you may resume your daily routine activities. There are no long-lasting side effects of this procedure. Your reports will be issued in an hour at the reception after the procedure. Pengobatan spesifik untuk GBS belum ada, sehingga pengobatan dilakukan secara simptomatis. Tujuan dilakukan penata laksanaan yaitu mengurangi gejala, mempercepat penyembuhan, dan mengobati komplikasi. Support sistem pernapasan dapat dilakukan dengan menggunakan ventilator jika tanda vital pasien turun di bawah 50%. Selain itu, dapat dilakukan tracheostomi untuk pasien yang memerlukan bantuan pernapasan dalam waktu yang lama. Pemberian imunoterapi dapat berupa plasmaheresis. Tujuannya, dibandingkan tanpa pemberi terapi, penggunaan plasmaheresis menghasilkan perbandingan klinis yang cepat, perawatan yang lebih pendek, dan penggunaan alat bantu nafas yang lebih sedikit.